Seorang petugas PDAM dihabisi sahabatnya sendiri karena ternyata berselingkuh dengan istri sang sahabat. Jadi permasalahan hukum cinta segitiga terjadi di Probolinggo. Kisah nyata kali ini terjadi di antara permasalahan cinta segitiga. Seorang lelaki nampaknya tak terima sahabatnya sendiri berselingkuh dengan sang istri. Seorang lelaki bernama Abdul Manan berusia 31 tahun berasal dari Probolinggo. Bekerja di PDAM sebagai pegawai tetap, dirinya pun bekerja berdinas di mall pelayanan PDAM. Berkenalan dengan wanita cantik bernama Ayu Putri, berusia 30 tahun yang pekerjaannya juga sama dengan Abdul bekerja di PDAM. Abdul dengan Ayu sendiri berkenalan di tempat kerja, kemudian mereka merasa cocok satu sama lain, nyambung dalam ngobrol hingga akhirnya memutuskan berpacaran. Tak mau lama-lama berpacaran apalagi kedua yang sudah mapan hingga akhirnya mereka memutuskan menikah. Usai menikah mereka pun tinggal di Kabupaten Probolinggo. Sudah beberapa tahun menikah menjalani kehidupan bersama dengan penuh keromantisan tanpa masalah. Keduanya hingga kini belum dikaruniai anak, belum berusaha lebih dengan cara program untuk mendapatkan sang buah hati. Menurut teman-teman dan lingkungan tetangga bahkan menurut keluarga, hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja, tak pernah ada masalah, jarang cekcok bahkan terlihat selalu bersama kemana-mana. Meski sama-sama kerja di PDAM, namun tempat dinas mereka berbeda hingga keduanya selalu pergi dan pulang tak sama-sama. Tanpa Abdul tahu, ternyata Ayu di belakang dirinya dekat dengan lelaki lain. Ayu juga dekat dengan seorang laki-laki bernama Doni Laksmana berusia 40 tahun. Doni sendiri berasal dari sumber asli Probolinggo, kerja di PDAM sebagai honorer dan belum lama bekerja. Hubungan Doni dengan Ayu sudah lama terjalin tanpa sang suami tahu. Bahkan Abdul sendiri sebagai sang suami tak pernah curiga. Mengingat Abdul sendiri ternyata berteman dengan Doni. Belakangan Ayu sendiri kerap pulang terlambat bahkan pulang malam. Antara Ayu dengan Abdul belakangan pun ada cekcok karena Abdul merasa Ayu berbeda kini. Hingga suatu hari di tempat kerja, salah satu OB di PDAM tersebut mengutarakan kepada Abdul. Mengutarakan tentang perselingkuhan Ayu dengan Doni. Bahkan semua orang-orang di sana tahu tentang perselingkuhan ini, hanya Abdul sang suami yang tak tahu apa-apa. Saat Abdul pulang, Abdul pun mengkonfirmasi kepada sang istri menanyakan tentang berita tersebut. Dengan penuh desakan akhirnya Ayu pun mengakui kalau dirinya memang berselingkuh dengan Doni, sahabat Abdul di kantor. Bahkan Ayu pun mengakui kalau dirinya kerap check-in dengan Doni di istirahat kerja. Tak ada yang tahu menurut Ayu, namun ternyata orang-orang curiga. Malam itu Abdul pun menahan amarahnya kepada Ayu. Dirinya mencoba gentle akan menemui Doni besok hari di kantor. Tanpa Abdul tahu kalau ternyata Ayu sendiri sudah mengabari Doni kalau dirinya sudah jujur. Bahkan Ayu meminta Doni untuk hati-hati karena Abdul nampaknya akan menemui Doni. Pagi itu Abdul pergi lebih awal berencana akan menghabisi Doni. Bahkan Abdul pun sudah membawa senjata tajam yang memang sengaja dibawanya. Abdul datang ke kantor jam 6 pagi namun belum ada siapapun. Memang nampaknya Abdul sengaja karena tengah ingin menunggu Doni di tempat parkir. Hingga akhirnya orang yang dinanti pun datang. Doni datang di tepatnya jam 7 pagi. Abdul datang menemui Doni dan berbicara. Di awal semuanya nampak baik-baik saja. Abdul meminta kejelasan dari Doni sang sahabat. Namun lama-lama keduanya berujung cekcok dan tak lama Abdul pun mengeluarkan senjata tajam yang memang sudah dipersiapkan dari rumah. Tanpa Abdul tahu ternyata Doni pun membawa senjata tajam karena sudah diperingati Ayu. Doni yang kaget mendapatkan serangan dari Abdul mencoba berlari. Mencoba mengeluarkan senjata tajamnya namun tak bisa hingga akhirnya Abdul pun terus mengejar Doni. Abdul berhasil mendekati Doni dan menikam Doni beberapa kali saat itu hingga Doni lemas terjatuh. Bahkan Doni pun saat itu terbaring mengeluarkan cairan merah. Di sana memang mulai ramai, ada beberapa orang namun ternyata mereka tak berani membantu karena Abdul membawa senjata tajam. Usai melakukan aksinya, Abdul sendiri pergi dengan motornya saat itu. Sementara sebagian orang yang ada di sana lapor kepada pihak kepolisian, namun yang lainnya membantu Doni yang terkapar. Membawa Doni ke rumah sakit hingga akhirnya memang di rumah sakit pun Doni tak terselamatkan dan menghembuskan napas terakhirnya. Doni pun mendapatkan otopsi dari pihak rumah sakit. Ternyata Doni mendapatkan tikaman sebanyak 20 di tubuhnya. Jasad Doni pun dikembalikan ke keluarganya usai diotopsi. Jasad Doni pun langsung dimakamkan oleh pihak keluarganya.
mendapatkan layatan dari banyak teman kerja dan mendapatkan doa. Namun para teman-teman kerja yang tahu tentang perselingkuhan Doni dengan Ayu nampaknya tak mengerti kenapa Abdul mengambil jalan ini. Banyak yang menyebutkan kalau Abdul berkepribadian baik, tak banyak bicara. Mungkin ini adalah kesalahan Abdul karena dikhianati. Saat itu ternyata Abdul pun tak pulang ke rumah namun memilih kembali ke rumah orang tuanya. Saat itu bahkan Abdul menceritakan kejadian kepada keluarga besarnya hingga keluarga pun kaget. Keluarga dari Abdul meminta sang anak Abdul untuk menyerahkan diri dan melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Mengambil jalan menyalahkan diri, Abdul pun diantarkan oleh keluarganya ke kantor polisi. Saat itu Abdul pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Dengan motif karena dirinya kesal ternyata sang sahabat Doni berselingkuh dengan sang istri Ayu. Apalagi saat itu Abdul mendengar kalau ternyata Ayu mengakui dirinya sering wiki-wiki dengan Doni di beberapa tempat saat tengah istirahat bekerja. Abdul sendiri terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Istri Abdul nampaknya kini bingung, sedih karena Doni sudah tak bernyawa dan sedih karena sang suami kini diamankan. Malu dan mendapatkan saksi sosial, istri dari Abdul Ayu pun lebih memilih mengundurkan diri dan dirinya memutuskan pindah dari kota Probolinggo. Baik keluarga dari Ayu maupun keluarga Doni tak menyangka akhir rumah tangga mereka seperti ini, bahkan salah satunya berujung diaman ke pihak yang berwajib. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.